Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kita saat ini berada di minggu pertama di tahun 2025, bertepatan pula dengan minggu pertama di bulan Rajab tahun 1446 Hijriah dengan tanggal yang sama-sama berada di tanggal 3, baik itu di bulan Januari tahun 2025 maupun di bulan Rajab tahun 1446 Hijriah ini. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, maka pada kesempatan ini khatib mengajak kita bersama, termasuk diri khatib sendiri, untuk melakukan pembenahan ke depan. Karena bagaimanapun juga, terlepas mungkin dari perbedaan kita memahami pertukaran tahun Masehi ini, karena memang ada di antara kita yang memang tidak sepakat dengan pertukaran tahun Masehi ini. Namun satu hal yang jelas, Bapak dan Saudara, sadar tidak sadar kita, suka tidak suka kita, ataupun menerima atau tidak menerima kita, seluruh administrasi kependudukan kita berpatokan kepada tahun Masehi itu. Dimulai dari yang namanya KTP mungkin, ataupun juga akte kelahiran kita, ijazah kita, kakak kita, dan pokok segala sesuatu administrasi yang tentang diri kita. Pengkalenderan hitung 1 tahun umur kita adalah dengan yang namanya tahun Masehi ini. Maka di awal-awal tahun 2025 ini, khatib mengajak kita merenungkan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbuna, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'una. Mengingatkan kita, mengatakan bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah dia orang-orang yang beruntung. Tapi barang siapa, kata Rasulullah, hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka itulah dia orang-orang yang celaka. Bapak dan saudara, tentu saja ini menjadi bahan renungan buat kita. Sama saja tahun ini dengan tahun kemarin, kata Rasulullah, kita rugi. Sama saja apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dengan saat ini, maka kita adalah orang-orang yang merugi. Maka Bapak dan saudaraku, kalau kita lihat pula dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 itu, apa kata Allah? Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, demi waktu, banyak orang yang merugi. Rugi kalau kita rujuk kepada hadis Rasul tadi adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Tidak ada perubahan dalam hidupnya, tidak ada perbaikan-perbaikan yang dia lakukan, tidak ada penyempurnaan yang dia perbuat. Dia rugi
kata Rasulullah, kalau hanya sama tahun ini dengan tahun kemarin, maka wajar Pak. Allah ingatkan kita di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Apa kata Allah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing kita rajin selalu untuk melihat ke belakang, untuk menyaksikan ke belakang apa baru yang kita siapkan untuk kebutuhan kita di hari esok. Itulah yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan bermuhasabah diri, menghisap-hisap diri. Coba kita lihat. Agar apa? Agar kita tidak tergolong orang yang merugi. Penyempurnaan itu harus ada, perbaikan itu harus ada. Dalam hal apa? Kita lihat lanjutan dari dalam surat Al-Asr ini. Siapa yang tidak merugi itu? Pertama, ilal ladzina amanu, adalah orang-orang yang imanannya baik kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan iman itu harus kita tingkatkan terus kualitasnya kepada Allah, Pak. Apalagi Pak, iman ini kata Rasulullah SAW sama seperti gelombang lautan. Kadang dia naik, kadang dia turun. Kadang-kadang tinggi iman itu, kadang-kadang rendah iman itu. Maka Rasulullah ingatkan di dalam hadisnya, jadidu imanakum, jadidu imanakum. Perbaharui imanmu, perbaharui imanmu. Pak, perbaharui bagaimana? Maksud Rasulullah adalah peningkatan. Iman kita saat ini mungkin agak lemah kemarin, saat ini harus semakin kuat, semakin tangguh, semakin memang bisa digembleng keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya nanti ketika malaikat maut datang menjemput kita, kita dalam keadaan yang beriman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kedua, Bapak dan Saudara, illal ladzina amanu wa amilus sholihati, dan orang yang beramal soleh, itu dia orang yang tidak merugi kata Allah. Amal yang soleh yang bagaimana? Tentu saja kalau kita merujuk di hadis Rasul tadi, maka amal soleh yang selalu kita tingkatkan kualitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Khatib tadi di awal menyinggung, kita saat ini berada di bulan Rajab, di bulan yang Allah muliakan. Dan di bulan ini ada satu peristiwa akbar yang sangat-sangat fundamental, yang sangat-sangat akbar sekali, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah berikan kepada oleh-oleh dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah sholat. Dan sholat ini adalah sebagai salah satu penentu utama amal-amal soleh yang lain akan diterima oleh Allah. Maka awal utama untuk meningkatkan nilai amal itu adalah bagaimana kita mampu meningkatkan kualitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau mungkin tahun kemarin kita sholat kita masih asal-asalan, atau hanya sekedar bayar hutang lepas kewajiban, maka tolong Bapak dan Saudara, hari ini coba kita tanamkan dalam diri kita bahwa yang namanya sholat yang akan kita lakukan itu adalah suatu kebutuhan yang harus kita kerjakan seperti makan 3 kali sehari itu. Ketika kita sudah tanamkan sholat itu adalah sebuah kebutuhan kita, maka tentu saja Pak, kita akan tetap menyempurnakannya kualitas itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak, Rasul beri gambaran, sholat itu kita kerjakan, kita beribadah kepada Allah seperti kita merasa akan mati besok hari.
Ketika kita beribadah, sholat, kita rasakan kita akan mati esok hari, maka kita akan berupaya semaksimal mungkin yang namanya ibadah sholat kita itu kita pelihara dan kita jaga kualitasnya agar apa? Agar sholat kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita merasa ini sholat yang terakhir yang kita kerjakan di dunia ini, maka kita akan berupaya sekhusyuk-khusyuknya. Kita akan berupaya untuk sempurna menjaganya. Karena kita merasa habis sholat itu mungkin Allah akan jemput kita. Atau mungkin kita sedang sujud, kita ruku, Allah sedang jemput kita. Maka perbaiki sholat kita itu, sempurnakan sholat kita. Karena satu kekhawatiran kita, ketika sholat yang kita kerjakan bahkan tidak ada yang kita kerjakan di dunia ini, maka Bapak, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, nanti di yaumil kiamat tidak akan dilihat oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, ketika sholat tidak kita kerjakan, tapi Pak, ketika sholat kita pun tidak berkualitas, tentu juga akan mempengaruhi apa yang kita kerjakan. Bapak, suatu renungan buat kita. Ketika ada seorang yang meninggal di zaman Rasulullah, yang tidak ada orang yang mau menyelenggarakan jenazahnya, Pak. Kenapa orang yang tidak mau menyelenggarakan jenazah? Ternyata orang itu ketika hidupnya wajahnya gagah, namun ketika malaikat maut datang menjemput nyawanya, ketika nyawa sudah meninggalkan tubuhnya, wajahnya yang gagah tadi Allah ubah seperti kepala babi. Allah ganti wajahnya itu seperti kepala babi, sehingga dia tidak ada orang yang mau menyelenggarakan jenazah. Maka ini dikadukan oleh sahabat kepada Rasulullah. Lalu Rasul lihat, lalu Rasul minta kepada Allah agar aib sipulan ini ditutup dulu oleh Allah. Alhasil apa? Ya, kembali seperti manusia. Baru orang mau menyelenggarakan jenazah. Tapi Bapak, ketika dia sudah masuk ke dalam liang kubur, ketika pipinya dicacahkan orang ke dalam tanah, apa yang terjadi, Pak? Kembali wajahnya seperti kepala babi. Lalu apa kata Rasul menyampaikan? Wahai sahabatku, wahai saudara-saudaraku, inilah tamsil, inilah perumpamaan yang Allah lihatkan kepada kita. Siapa yang hidupnya selama hidup di dunia tidak pernah kepala mau sama rendah dengan kaki, ketika muazin mengumandangkan azan tidak pernah dia penuhi panggilan Allah itu, nanti di yaumil kiamat dia akan Allah bangkitkan kepalanya sama dengan kepala babi. Walaupun segagah apapun dia di dunia ini, secantik apapun dia di dunia ini, Allah akan bangkitkan orang-orang yang tidak sholat di dunia ini akan seperti kepala babi. Allah bangkitkan nanti di yaumil kiamat. Maka Bapak, momen pertukaran tahun yang tepat betul dengan adanya di bulan Rajab ini pun bertukar tanggalnya sama-sama tanggal satunya, Pak. Sesungguhnya itu ajang untuk kita bagaimana kita mengintrospeksi ibadah sholat kita, sudahkah yang terbaik yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah hanya di ujung-ujung waktu yang kita berikan? Kalau hanya di ujung-ujung waktu yang kita berikan, Pak, itulah orang-orang yang merugi itu, karena tidak ada perbaikan. Allah berikan waktu yang sempurna kepada kita, 24 jam sehari semalam kita hidup. Allah cuma minta haknya untuk dipenuhi 5 waktu sehari semalam. Walaupun dalam sejarah awal-awal ibadah itu turunnya adalah 50 waktu sehari semalam, namun berbagai nasihat dari Musa kepada Nabi Muhammad akhirnya turun 5 dan akhirnya 5 waktu sehari semalam. Tapi ketika diingatkan lagi oleh Nabi Musa,
Apa kata Nabi Muhammad? Sudah, aku malu dengan Allah. 5 waktu sehari semalam yang Allah berikan kepada umatku ini, Allah tetap berikan nilai yang 50 itu kepada mereka jika mereka mengerjakannya dengan sesempurna mungkin. Bapak, mari kita raih itu. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Manfaatkan pertukaran bulan Rajab dan bulan tahun baru ini untuk kita membenahi diri. Agar apa? Perbanyaklah amal kita agar kita menjadi orang-orang yang tidak merugi. Terakhir, siapa orang-orang yang tidak merugi kata Allah lagi? Adalah orang-orang yang berdiri di garis depan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati di atas hak dan penuh kesabaran. Ingatkan saudara kita jika ada berbuat salah. Tunjukkan saudara kita ketika dia berbuat kemungkaran. Ajak dia ketika belum berbuat kebaikan. Bawa dia kepada kebaikan. Jangan sampai kita hanya orang egois yang hanya ingin masuk surga sendiri, namun tidak mau menyelamatkan tetangga kita, tidak mau menyelamatkan keluarga kita, tidak mau menyelamatkan famili kita. Padahal Allah ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Bagaimana kita jaga keluarga kita? Bagaimana kita jaga lingkungan kita? Bagaimana kita jaga seluruh masyarakat kita ini? Hanyalah dengan catatan satu-satunya, kita harus menjadi orang yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menasehati saudara kita, mengajak saudara kita kepada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan munkar. Fatabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.